Pondok Pesantren Al-Zaitun belakangan kembali ramai jadi bahan pembicaraan. Bahkan gelombang protes berdatangan dari kelompok masyarakat hingga akhirnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dipanggil Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimintai klarifikasinya Jumat 23 Juni 2023. Panji diminta mengklarifikasi sejumlah pernyataan yang kerap memicu polemik terkait pemahaman keagamaan dan menimbulkan kegaduhan. Pernyataan-pernyataan Panji Gumilang bukan kali ini saja membuat resah umat Islam, tapi mengapa gaduh Ponpes Al-Zaitun kerap muncul di saat tahun politik jelang pemilu? 20 tahun lalu, yaitu pada pemilu 2004, Ponpes Al-Zaitun punya rekam jejak membuat gaduh. Dari arsip Kompas, peristiwa gaduh ini jelas terekam. Senin 5 Juli 2004 dini hari terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran di Ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mobilisasi massa menggunakan 181 bus besar, 35 minibus, dan 300 mobil pribadi. Sebanyak 17 bis diantaranya milik Mabes TNI. Diperkirakan jumlah keseluruhan kendaraan yang digunakan sebanyak 519 unit. Mobilisasi massa itu membuat jumlah pemilih di Ponpes Al-Zaitun membengkak hampir 5 kali lipat dari jumlah pemilih yang terdaftar. Pada pemilu legislatif, jumlah pemilih yang berdomisili di Ponpes itu terdaftar sebanyak 5.000 orang. Namun pada pemilu presiden, jumlah suara pemilih melonjak lebih dari 5 kali lipatnya, melebihi jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan penghitungan surat suara, jumlahnya mencapai 24.843. Hasil ini diperoleh dari 83 TPS yang berada di Ponpes itu. Saat itu pasangan Capres-Cawapres Wiranto dan Salahuddin Wahid unggul dengan mengantongi 24.794 suara atau 99,8%. Wiranto Salahuddin Wahid mengungguli pasangan lainnya yaitu Amin Rais Siswono Yudhohusodo, Hamzahas Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri Hasim Muzadi, dan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Mobilisasi massa ke Al-Zaitun ini membuat Panglima TNI saat itu Jenderal Endriartono Sutarto mencopot Komandan Satuan Angkutan Markas Besar TNI dari jabatannya dan menahan 21 sopir bus yang mengantar ribuan massa untuk mencoblos di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mereka dinilai melanggar instruksi Panglima TNI mengenai netralitas. Ada indikasi perang bintang di tubuh TNI mengingat ada 3 jenderal yang bertarung dalam pemilu presiden saat itu, yakni Wiranto, Agung Gumelar, dan SBY. Terkait mobilisasi massa dan pemungutan suara, Panitia Pengawas Pemilu berhasil mengumpulkan bukti-bukti pengumpulan massa dan penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akhirnya memutuskan untuk menangguhkan hasil perhitungan suara pemilihan presiden tanggal 5 Juli dan akan menggelar pemungutan suara ulang di Al-Zaitun pada 25 Juli 2004. Tapi apa yang terjadi? Saat pemungutan suara ulang di Al-Zaitun, tidak seorang pun hadir untuk mencoblos karena mereka merasa telah mencoblos pada 5 Juli lalu. Dari peristiwa 5 Juli 2004 tadi wajar jika publik melihat banyak keganjilan dan menimbulkan pertanyaan, apa mungkin Al-Zaitun mampu memobilisasi massa begitu banyak? Terlebih ada oknum anggota TNI di sana untuk membuat kecurangan pemilu. Jika bukan Al-Zaitun yang menggerakkan massa, mengapa Al-Zaitun yang notabene hanya sebuah pondok pesantren menjadi target penggelembungan suara? Siapa sebenarnya Al-Zaitun? Menilik arsip Kompas, Ponpes Al-Zaitun diresmikan pada 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Sejak didirikan, Ponpes ini diindikasikan terkait dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Bahkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kala itu masih aktif di Majelis Ulama Indonesia pernah melakukan investigasi dan menemukan keterkaitan Al-Zaitun dengan NII. Menurut artikel Kompas 2011, Sukanto, aktivis NII tahun 1996 sampai 2001 menyebut, NII ingin mengubah Republik Indonesia menjadi NII. NII memiliki struktur komandemen dari pusat hingga wilayah yang terdiri dari 7 komandemen wilayah atau KW. Pendiri NII Kartosuwiryo dieksekusi tahun 1962. Namun lebih dari 100 rekan seideologinya yang kembali ke Indonesia kemudian dipakai Ali Murtopo
yang dikenal sebagai staf pribadi Presiden Soeharto dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara untuk beberapa agenda, termasuk menumpas Partai Komunis Indonesia atau PKI. NII bermetamorfosis beberapa kali di bawah kepemimpinan Adah Jailani dan Ajengan Mas Duki. Adah Jailani membentuk KW 8 di Lampung dan KW 9 di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten. Tahun 1996, Adah Jailani menyerahkan posisi imam kepada Abu Toto alias Panji Gumilang. Kelompok yang dipimpin Panji Gumilang disebut NII KW 9. Sejak memegang posisi imam, Panji Gumilang menangkis tuduhan keterkaitannya dengan NII. Menurutnya NII yang diributkan itu sudah tidak ada alias sudah mati. Panji Gumilang berdalih dirinya hanya sebagai pendidik yang ingin mengindonesiakan anak-anak pondok. Ia tidak memiliki niatan untuk mencuci otak anak-anak pondok dan menilai tuduhan itu sebagai omong kosong dan berlebihan. Gaduh soal Al-Zaitun pernah terjadi pula ketika Panji Gumilang terseret kasus pemalsuan dokumen Ponpes Al-Zaitun. Atas kasus ini, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara pada 2011. Selama proses pemeriksaan kasusnya, sekelompok massa berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, menuntut penghentian pengusutan terhadap Panji Gumilang. Masih di tahun yang sama, dalam artikel Kompas berjudul NII jadi mainan politik. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa bisa jadi masalah ini sengaja diembuskan sebagai mainan politik untuk mencapai kepentingan tertentu sebagai pengalihan isu atau menekan kelompok tertentu. Dari jejak gaduh Al-Zaitun saat pemilu 2004 seakan mengingatkan kembali kegaduhan yang terjadi saat ini jelang pemilu 2024. Bukan tidak mungkin isu Al-Zaitun sengaja diembuskan kembali oleh pihak tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Terlepas dari benar dan tidaknya Al-Zaitun sebagai mainan politik, pondok pesantren ini memang nyatanya tidak lepas dari kontroversi. Sebut saja membolehkan perempuan satu saf dengan pria saat sholat Idul Fitri, nyanyian salam yang diduga identik dengan nyanyian Israel, hingga meragukan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib Al-Zaitun ke depan tergantung hasil rekomendasi atau fatwa MUI dan tentunya keputusan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Akankah tetap dibiarkan atau dibubarkan?